Halo sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja pastinya ya. Bersama dengan Sora lagi, kita hari ini mau masuk dalam sesi pembacaan General Timeless ini tanpa pilih kartu ya. Akan mengambil energi dari banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif dan buang yang negatif pastinya. Oke? Dan sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Jadi bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Sora, tema pembacaannya apa dong hari ini? Tema pembacaannya adalah ya kabar dia yang jauh di sana. Kan dari kemarin pada request nih ya. Sora akan coba membacakan kabar dia yang jauh di sana. Oke, mari saja kita mulai. Sebelum itu Sora ingin ngajakin untuk sahabat Sora yang belum bergabung, yuk dukung Sora dengan klik tombol subscribe di bawah, di like videonya dan juga dibagikan supaya kamu tidak seru-seruan sendirian. Dan boleh banget kasih Sora ide mau pembacaannya akan seperti apa buat next readingnya. Akan Sora tampung dan akan Sora usahakan untuk dibacakan di nextnya kalau cocok dengan banyak orang. Terima kasih, ayo kita mulai. Oke Sarah, kita akan mulai pembacaannya ya. Kabar dia yang sedang jauh di sana. Kabar dia yang jauh di sana, kita mau lihat ya kabar dia yang jauh di sana seperti apa kira-kira. Bisa LDR sama kamu atau memang sudah jauh dari kamu secara hubungan ya. Kabar dia ya, Four of Swords. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini ya, dia itu sedang dalam situasi, dia ada beberapa yang mungkin Sora lihat di sini sedang dalam situasi mungkin sakit ya. Jadi sedang ada yang sakit atau kurang fit atau sedang tidak enak badan dan sebagainya ya. Jadi sedang dalam kondisi beristirahat. Kalau yang Sora lihat di sini ya, menyendiri, beristirahat karena mungkin lelah secara pikiran dan lelah juga secara tubuh. Jadi kayak sedang mengambil waktu untuk rehat dan beristirahat ya. Seperti dia itu merasa banyak sekali hal yang harus dia pikirkan, penat juga sehingga itu jatuhnya ke kesehatan dia ya. Jadi ada beberapa yang memang sedang dalam kondisi yang kurang sehat ya. Jadi sedang beristirahat, mencoba untuk biar pikiran tuh jangan terlalu berat dulu, istirahat dulu, bed rest dulu. Ada beberapa gitu ya yang memilih memang untuk menyendiri sekaligus berpikir tentang banyak hal masalah yang harus jadi fokus untuk diselesaikan kalau Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya, oke. Ada yang sedang dalam situasi di mana dia sedang men-challenge dirinya, dia sedang ingin dirinya itu harus tumbuh dan berkembang. Jadi orang ini sedang dalam periode di mana dia ingin hidupnya itu bisa tumbuh dan berkembang dalam banyak hal ya. Artinya dia sedang pingin supaya bisa lebih berhasil di dalam pekerjaan, lebih berhasil dalam menghasilkan kreativitas gitu ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini sedang berusaha untuk menggaining materi. Kalau yang Sora lihat di sini ya, supaya bisa menyukupi diri dan menyukupi masa depan. Kalau yang Sora lihat di sini concernnya berhubungan dengan mencari finansial yang nanti pada ujungnya adalah yang berhubungan akan terbawa juga ke relationship. Artinya gini, kalau memang nanti secara finansial itu sudah settle, otomatis akan bisa membantu hubungan yang bisa lebih baik dalam relationship. Karena dia menyadari bahwa banyak urusan atau banyak hal dalam relationship yang juga berhubungan dengan keadaan finansial. Otomatis ketika keadaan finansial seseorang tidak stabil, contohnya ya, stres masalah finansial, otomatis kan punya emosi misalnya yang jadi lebih gampang tertekan, lebih stres, lebih mudah marah. Nah kalau seperti itu akan lebih mudah juga untuk salah paham kan ya. Dan di sini dia itu punya rasa keinginan, dia itu ingin bisa menurturing, dia ingin bisa memenuhi kebutuhan dari pasangannya ya, baik kebutuhan secara perasaan maupun kebutuhan secara finansial ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat, dia berusaha untuk gini, ketika diri dia sudah lebih baik, dia sudah developing secara personal gitu ya, keadaan dia, kerjaan, finansial, otomatis akan bisa berhubungan juga dengan relationship ya. Oke, keadaan dia yang jauh di sana. Oke, kita melihat lebih jauh. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, dia sedang berusaha mengejar apa yang dia inginkan ya. Dia sedang mengejar impiannya, apa yang dia inginkan gitu loh ya. Dia punya banyak keinginan kalau yang Sora lihat.
Hidupnya itu dinamis sebenarnya. Makanya sekarang karena kemarin terlalu sibuk, karena kemarin terlalu aktif, makanya sekarang dia mengambil waktu untuk terlebih dahulu beristirahat untuk recharge sambil memikirkan langkah-langkah ke depan apalagi yang mau dia lakukan dalam hidupnya dia. Dia sedang berusaha mengajar ambisinya. Dia sedang berusaha menjadi sosok yang jauh lebih dewasa daripada sebelumnya ya. Jadi dia seperti ingin menjadi yang lebih dewasa, lebih tahu apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya. Pingin punya motivasi untuk ambisi mengejar optimisme hidup masa depan yang lebih baik. Kalau Sora lihat di sini. Jadi memang dia itu lebih ke arah berfokus sama dirinya secara berdeveloping gitu ya, supaya hidup itu ada perkembangan. Kalau Sora lihat di sini, dia itu ingin hidupnya bisa ada perkembangan, hidupnya bisa jauh lebih baik kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Sehingga sekarang rehat pun dia memikirkan gimana caranya hidup dia bisa lebih baik, yang akan mencapai goal yang dia inginkan ya. Yang berikutnya karena ya dia merasa ya banyak hal yang sebelumnya dalam hidupnya itu tidak bisa benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau ya. Sehingga dia merasa ya di sini kalau yang Sora lihat ya, dia merasa di sini kayak ingin banyak keinginan dia yang harus dia lepaskan, banyak keinginan dia yang harus dia tinggalkan, termasuk mungkin relationship dan sebagainya ya. Karena dia tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan sama pasangannya. Mungkin itu sama kamu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Banyak kekecewaan ya, sehingga dia merasa bahwa fokusnya dia sekarang adalah bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kemarin dia menyadari bahwa dia bahkan mengecewakan, disappointing people dalam relationship. Dia tidak bisa memberikan apa yang seutuhnya diinginkan atau diharapkan sama pasangannya ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Jadi dia pingin kayak fokus ya. Jadi gini loh. Seperti sudah ada hal yang dia inginkan tapi kan nggak tahu caranya atau nggak bisa kecapaian. Ya. Jadi istilahnya dia kan di sini kita ngomongin cups ya. Jadi ada wadah-wadah yang banyak tapi wadahnya kosong gitu loh. Akhirnya apa? Keinginan dia itu tidak bisa terpenuhi, tidak bisa membahagiakan, mengecewakan dan sebagainya. Jadi sekarang dia menjauh dan pergi. Dia ingin untuk mengisi cup-cup itu. Dia mengisi cawan-cawan itu, wadah itu ya, supaya bisa memenuhi apa yang dia mau atau yang pasangannya mau. Ya. Jadi memang itu goalnya dia, ambisinya dia untuk bisa nggak ada lagi yang namanya batasan, alasan finansial, alasan stres, emosi lagi pusing pala karena kerjaan dan sebagainya. Dia pingin keluar dari situ ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya itu kan the lovers. Dia merasa bahwa sedang dalam periode untuk yang namanya kalau punya pasangan, dia belum siap untuk kayak oke, kita seriusin relationship sekarang ya. Jadi kalau untuk masalah relationship, fokus dia itu belum ke relationship yang secara menyeluruh. Karena dia merasa dia masih menunggu waktu divine timing untuk bisa berunion dengan orang yang tepat. Artinya, kalaupun ada relationship, dia merasa bahwa ini adalah masih proses pendekatan, masih proses penjajakan, yang mana kamu pun bisa memilih orang, dia pun bisa memilih. Artinya gini loh, dengan kalian tidak bersama-sama sekarang pun gitu loh ya, dan dia menyadari bahwa dia juga telah membuat kamu kecewa dan kalian tidak bisa sama-sama, dia membiarkan kamu untuk kayak membiarkan divine timing. Kalau memang kita berjodoh, kita akan bisa ketemu, kita akan bisa sama-sama ya. Namun gitu ya, kalaupun memang mau jalan sekarang, hubungan itu lebih ke arah untuk romance. Perasaan romance itu ada, keinginan untuk punya romance itu ada yang istilahnya mungkin dia lirik, dia lihat, dia coba lihat-lihat, tapi sekarang hanya baru sekedar ya buat pendekatan aja deh, buat romance aja deh. Kalau yang Sora lihat ini belum jadi fokus utama untuk punya relationship yang sampai ke tahap yang lebih lanjut. Karena itu tadi prioritasnya adalah bagaimana bisa membuat diri itu dalam tanda kutip cukup makmur ya. Kita mau lihat lebih lanjut lagi. Dan ini dia kalau Sora lihat ya, dia ingin hidupnya itu ada progres dulu.
Kalau hidupnya dia itu ada progres, bisa keluar dari situasi yang sulit gitu ya. Kalau Saudara lihat kan sama ini stagnan dengan situasi yang mungkin begitu-begitu saja gitu ya. Dalam hidupnya, dalam keuangan, dalam karir, kok kayak nggak ada progres gitu loh. Jadi ngerasa gini, nggak ada progres di kerjaan, akhirnya nggak ada progres juga dalam hidupnya gitu. Sehingga dia pingin ada progres gitu ya, dia pingin lebih ada hasil dari semua kerja kerasnya dia. Jadi dia mau keluar gini loh, supaya jangan sampai nanti menyalahkan keadaan, situasi, dan kondisi membuat hubungan itu nggak works kalau totonya memangnya karena situasi yang serba terbatas. Dia pingin hubungan itu jadi nggak ada yang harus di-worryin selain masalah dua belah pihak. Jadi kayak nggak usah lah worry yang lain, worrynya cuma kecocokan kita, nggak usah worry masalah finansial dan yang lain, karena kan selain masalah finansial aja kecocokan perilaku, prinsip orang tua dan sebagainya gitu ya. Nah, Saudara lihat lagi lebih lanjut. Oke, di sini ya sedang dalam mencoba untuk lebih menjadi orang yang berbesar hati ya. Jadi dia dalam artian di sini mungkin selama ini kamu pernah mungkin komplain ke dia itu kurang perhatian, dia itu kurang caring, dia itu kurang peduli dan kurang bisa memahami emosi misalnya dengan baik. Dia lebih mencoba untuk jadi orang yang lebih bisa memahami emosi, lebih bisa balance, lebih bisa bersabar, lebih bisa mau berusaha. Kalau yang Saudara lihat di sini ya. Jadi orang yang lebih bijaksana memakai hati dan perasaannya. Mungkin selama ini gitu ya, dia tidak benar-benar mau mendalami dan mau memahami orang lain. Atau bahkan mungkin tidak mau begitu memahami dirinya sendiri. Jadi sekarang dalam situasi dia yang sekarang sedang menyendiri, berfokus terhadap kerjaannya dia ingin membangun hidupnya, dia juga ingin mengembangkan sebagai secara emosional harus jadi orang yang lebih baik juga. Itu kalau yang Saudara lihat di sini ya. Yang berikutnya. Ya. Dia menyadari bahwa sekarang situasi itu masih sulit. Masih untuk berprogres itu masih stagnan, masih struggle gitu ya. Dan dia merasa di satu sisi dia merasa seperti ada sisi struggle dan kesepian sebenarnya. Dia merasa butuh dukungan dan support ya. Kalau Saudara lihat di sini melewati situasi yang hard ya, situasi yang sulit, sehingga sekarang fokusnya dia adalah dia ingin bisa punya emosi yang lebih baik, ingin bisa keluar dari situasi sulit, apalagi situasi keuangan ini. Karena dia merasa mungkin dalam situasi yang tidak kondusif, yang tadi Saudara udah bilang kan, banyak fokus yang harus dikerjakan, banyak waktu untuk kontemplasi dan berpikir. Dia berpikir seperti itu. Jadi kayak waktu ini dengan dia menjauh mungkin secara jarak atau tempat sama orang-orang, dia berharap bisa lebih berpikir dengan lebih bijaksana hal-hal yang mau dia kerjakan dalam hidupnya dia. Ya. Oke, yang berikutnya kan dia berharap ada harapan optimis, hidup itu bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Dia sedang mencari inspirasi, aspirasi, biar hidup tuh gimana sih, biar bisa lebih baik ke depannya gimana, biar bisa punya optimisme dalam hidup gitu ya. Dari sini ada yang seorang melihat juga berusaha untuk membangun networking dan relationship juga yang baru sama orang-orang di sekitarnya. Dia mau melakukan revolusi sama orang-orang yang ada dalam networking dia. Dia berusaha mencari kayak siapa orang-orang yang bisa bantu aku, support aku, memberikan positivity untuk bisa membuat hidup aku jadi lebih baik. Itu sih fokus dia sekarang. Intinya adalah membuat hidup itu jadi lebih optimis dan positif ke depannya. Kalau yang Saudara lihat, ya. Secara garis besar segitu ya. Jadi ya memang fokusnya pingin sendiri, kalaupun ada yang deket ya cuma ngeliat-ngeliat gitu, karena merasa ya itu tadi sedang ingin memprogres dan memproses hidup supaya jadi lebih baik. Jadi kalaupun ada pasangan ya sekedar temen yang deket sama dia, sekedar sebagai apa ya Saudara bilangnya, romance ya. Mungkin TTM, teman tapi mesra, tapi belum ada yang kalau Saudara lihat ya, belum ada ke arah keseriusan kayak oh oke, pasti mau sama ini, pasti mau sama itu gitu ya. Kita mulai lebih lanjut lagi. Sekarang perasaan dia gimana kira-kira? Okay. I'm trying to figure out a plan. See?
Dia pingin punya perencanaan dalam hidupnya, karena dia menyadari hidupnya itu nggak punya perencanaan. Mungkin selama ini dia pun akhirnya terkesan seperti memberikan janji palsu sama kamu, ya karena memang dia nggak punya rencana. Masa depan itu involving apa? Involving juga perencanaan itu kan involving juga kestabilan finansial, memenuhi apa yang diharapkan gitu ya, termasuk ya bisa jadi pribadi emosional yang lebih baik. Jadi memang belum ada rencana, jadi dia sekarang berusaha dalam kesendiriannya, jauh dari kamu, berusaha pingin punya suatu rencana ya, paling tidak untuk hidupnya. Sekarang gini loh, kalau dia udah punya rencana dalam hidupnya baru melibatkan kamu, karena kan nggak mungkin dong kalau dalam hidupnya aja nggak ada rencana terus bawa-bawa orang gitu ya. Yang berikutnya, I'm not sure about where this is heading. Dia aja sekarang merasa hidupnya itu masih rentan. Dia belum tahu ini arahnya mau kemana. Dia merasa hidupnya itu belum ada perencanaan. Arahnya mau kemana tuh belum jelas. Karena dia sendiri aja nggak yakin soal arah hidupnya mau ke arah kemana, apalagi yang namanya arah relationship. Itu juga dia belum tahu mau arahnya kemana. Dia masih dalam situasi yang dinamis, tidak tetap, terus berubah-ubah gitu loh ya. Sehingga dia ngerasa kayak nanti kalau nggak stabil seperti ini, kalau tiba-tiba segala sesuatu harus berubah, nanti dipikirnya aku nggak main, aku nggak serius, aku nggak siap dan sebagainya ya. Jadi dia merasa ya aku nggak yakin, karena hidupku itu memang belum bisa stabil, belum bisa dinamis terus, bergerak terus gitu loh. Segala sesuatu nggak pasti. I have to heal but I do love you ya. Dia merasa dengan dia jauh di sana ya, dia itu sebenarnya dia merasa dia harus menghealing. Banyak hal yang harus dia sembuhkan dari dirinya. Secara emosional, tadi Sora bilang mungkin banyak tools secara emosional yang dia kurang care mungkin, kurang perhatian mungkin gitu kan. Sehingga gitu ya, sesungguhnya dia menjauh pun dia ingin menyembuhkan dirinya, ingin memfokuskan hidupnya, menyembuhkan materi, menyembuhkan pikiran, menyembuhkan perasaan, menyembuhkan fokus fisik ya. Tapi sesungguhnya dia masih menyimpan perasaan ke kamu. Oke, yang berikutnya, I am planning how to come back towards you, give me time. Dia merasa bahwa dia akan nanti ke kamu, tapi dia butuh waktu, yang mana waktunya itu dia pun belum tahu. Karena sekarang pun terlihat ya progresnya stuck begitu-begitu aja gitu loh ya. Belum ada harapan positif yang bisa benar-benar menurut dia bisa jadi pegangan untuk balik ke kamu. Jadi kalau ditanya kapan, ya dia sedang berusaha membuat target dia dulu tercapai, baru dia ke kamu. Kan masa baru ke kamu baru mencapai target, kan nggak mungkin menurut dia. I can see what's happening but I hope we can be friends someday. Dia merasa bahwa kayaknya sulit untuk kita bisa sama-sama ya. Dan dia merasa bahwa melihat waktu yang tidak jelas seperti ini gitu ya, aku pun nggak tahu sampai kapan aku bisa kembali ke kamu. Dia menyadari bahwa ya rasanya juga kamu mungkin belum tentu mau nunggu dia gitu loh ya. Mungkin kamu sudah harus sama yang lain gitu loh. Dia menyadari sangat sulit untuk kalian bisa berunion dan bersatu, tapi dia berharap kalaupun nanti dia kembali dan kamu sudah ada pasangan ataupun kamu sudah nggak sendiri, dia berharap tetap masih bisa jadi teman. Oke, yang berikutnya, you light my fire, I want your body passionately. Sesungguhnya jauh di sana dia itu kangen pelukan kamu, kangen sentuhan kamu, kangen dirimu lah secara fisik dan badan ya. Jadi memang ada hasrat dia yang masih dia simpan ke kamu gitu ya. Jadi masih sering membayangkan kamu sih kalau yang Sora lihat di sana ya. Dalam kesendiriannya dia mungkin ada yang berharap kayak kamu bisa taking care dia, kamu bisa meluk dia, kamu bisa support dia gitu loh ya. Yang berikutnya, you fulfill my soul. Dan dia merasa bahwa sesungguhnya ya setelah berjauhan dia semakin menyadari bahwa kamu telah memenuhi jiwanya dia, apa yang dia inginkan. Jiwanya dia itu merasa kosong seperti apa, dan kamu merasa terisi gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, you fulfill my soul ya. Dia merasa kamu melengkapi jiwanya, kamu adalah bagian dari jiwanya gitu ya. Jadi artinya sebenarnya di jiwa dia yang terdalam merasa kamu adalah bagian dari dalam jiwanya dia. Tapi apa mau dikata, segala sesuatu sekarang belum bisa, harapan itu belum
terlihat jelas. Yang berikutnya, you are the one. Dia menyadari kalau kamu adalah the one yang mungkin selama ini sudah dia cari dan dia harapkan. Namun apa daya, sekarang tidak bisa, situasi tidak memungkinkan. Judulnya kasih tak sampai, cinta tapi sulit bersama. Itu sih kalau yang Sora rasain ya. Yang berikutnya, I want to spend my life with you by my side. Sebenarnya dia pingin selalu kamu berada di dekat dia, menemani dia gitu ya. Makanya kalau Sora lihat di sini, makanya tadi kan Sora udah bilang, dia menyadari bahwa ya sudah, kalau memang kamu gak bisa sama dia nanti jadi pasangan dia, paling gak jadi teman dia, terus ada dalam hidupnya dia. Itu yang dia harapkan ya. Jadi orangnya cukup realistis gitu loh, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau gitu loh ya. Dan hidupnya juga sekarang seperti ini ya, dia tidak boleh egois. Dia harus membiarkan kamu memenuhi apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya, I'm waiting to align with you. Dia berharap untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Jadi mungkin memang ada yang dari jauh pun ya, dia masih stalking kamu, dia masih mantau kamu, dia masih ngeliatin kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dengan segala kondisi dan situasi dia ya, kamu ada dalam salah satu target goal dalam hidupnya dia, yang ingin orang yang ingin dia samperin atau orang yang ingin dia hampiri ketika segala sesuatu sudah jadi lebih baik. Oke. Kita mau lihat berikutnya ya. Apa ini? I get completely out of balance when you are around ya. Dia sebenarnya itu selalu merasa gugup ya, sekitar ada di dekat kamu ya. Jadi dia kangen, dia suka kikuk biasanya kalau dekat sama kamu, karena merasa nervous, karena punya perasaan sama kamu ya. Kalau yang Sora lihat ya, orangnya sedang terpuruk sih, orangnya sedang terpuruk dan cuma bisa punya cita-cita, kalau aku keluar dari ini semua, semoga masih ada kesempatan bahkan hanya untuk menjalin tali silaturahmi. I catch myself looking for you all the time. Dia masih selalu memandangi kamu, mantauin kamu, liatin foto kamu. Nah, Sora lihat di sini sepanjang waktu. Kita mau lihat ciri-cirinya dia. Jadi orang ini akan nyari kamu lagi nggak nanti? Ya akan nyari gitu ya kan. Orang yang berusaha mencari stabilitas ya, orang yang berusaha mencari keamanan finansial yang besar. Karena kalau Sora lihat di sini, dia juga punya banyak beban dan tanggungan yang juga jumlahnya nggak main-main, jumlahnya besar ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya kan? Orang yang sedang berada dalam journey, dalam perjalanan, artinya dia memang orang yang benar-benar literally secara jauh, jarak LDR sama kamu ya. Dia sedang mencari tempat yang nyaman, dia sedang berusaha ya untuk gini loh, perjalanan hidupnya dia berusaha untuk merantau, mencari rezeki, mencari mungkin perbaikan hidupnya dengan dia menjauh dari ini semua dulu dan sendirian, supaya bisa fokus dalam membuat progres dalam hidupnya dia. Karena dia menyadari bagaimanapun juga sekarang situasi seperti ini ya, dia harus mikirin solusinya sendiri. Dia merasa dalam tanda kutip sebenarnya ada sisi putus asa ya. Dia merasa sendirian dan ditinggalkan sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya Oke. Orang yang punya banyak inspirasi, orang yang punya banyak keinginan dalam hidupnya dia. Ya, dia punya banyak hayalan, dia berusaha mencari berbagai opportunity, kesempatan. Kalau Sora di sini, orang-orang ini ada yang kerjanya tuh macam-macam loh, lebih daripada satu. Oh, ini bisa jualan ini, oke dihabek. Bisa bantuin jualan ini, oke dihabek gitu. Jadi orang yang berusaha melihat berbagai kesempatan deh. Pokoknya yang penting bisa diambil, baik adanya akan diambil kesempatan itu. Ya. Karena dia punya banyak keinginan yang belum tercapai. Jadi dia mencoba melihat opportunity yang ada. Oke? Berusaha menjadi orang yang sukses atau wealthy secara finansial. Jadi memang targetnya dia tuh harus sangat targeting secara finansial. Di sini ada yang bekerja dengan bidang perbankan juga. Bidang perbankan, bidang keuangan. Ya. Ada yang perbankan, keuangan, ya. Oke, kita melihat lebih jauh. Lalu ada orangnya
sangat pinter ya. Sebenarnya Soranya sangat pinter. Mungkin ada beberapa yang juga rajin, suka sekolah lagi atau kuliah lagi juga ada Sora di sini. Ada yang berhubungan dengan pendidikan, ada yang berhubungan dengan komunikasi ya. Orangnya itu pikirannya tajam, kalau ngomong bisa sangat sharp ya. Analisa dia baik. Jadi ada yang bekerja berhubungan dengan analisa ya. Ada yang bekerja berhubungan dengan traveling, itu juga ada ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke, untuk alfabetnya ya. Untuk alfabetnya ada di dominasi sebenarnya. Oke, I get it. Untuk ini ya dinominasi oleh Gemini, Libra, Aquarius. Lalu juga ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising atau sifat dari astrologinya itu sendiri ya. Jadi dia jauh dari kamu, lagi sedang gak sehat, sedang fokus sama dirinya. Dia masih mengingatkanmu terus-terusan ya. Untuk relationship belum fokus, karena itu tadi kan hidupnya masih berantakan, gimana mau fokus sama relationship. Dia juga cukup tahu diri sih kalau yang Sora lihat di sini. Oke, untuk alfabetnya kita mau coba lihat ya. Oke, ada D, E, N, R-nya ada 2, ada M, ada E-nya ada 2 cukup strong, ada C, dan ada V. Ini bisa berarti inisial nama tempat, nama kota, di mana kalian bertemu, di mana dia sedang berada sekarang. Sora tambahin ya dikit lagi ya. Oke, ada A, ada T, ada S, ada D, ada C, ada O ya. Jadi mungkin dia sekarang sedang berada di Denmark misalnya ya, tapi dia sebenarnya adalah orang Mojokerto misalnya. Kita lihat nomor kendaraan 3422 CV gitu ya. Disesuaikan lagi ya Sahara. Itu adalah tadi pembacaan Sora singkat, padat, dan jelas untuk apa kabar keadaan dia yang sedang jauh di sana ya. Kita doakan segala kebaikan untuk orang ini. Semoga kalau memang ada jalan jodoh gitu ya. Kalau Sora lihat di sini stagnan sih. Jadi progres untuk ke kamunya tuh sulit, lama gitu loh. Jadi coba kamu bisa bantu berpikir juga, kalau memang ada yang bisa kamu tolong dari orang ini ya tolong. Kalaupun memang enggak, sudah doakanlah. Itu adalah cara pertolongan paling mudah dan paling murah yang bisa kamu lakukan ya. Bantu dia, doain dia yang lagi sakit, dan kalau memang dia ada salah maafin ya. Karena Sora melihat ketulusan dia untuk berjuang memperbaiki hidupnya agar bisa punya masa depan yang lebih baik, dan dia berharap kalau Sora di sini ada kamu dalam masa depannya dia. Ada kamu yang dia tuju sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini. Hanya situasi yang tidak kondusif itu membuat dia benar-benar berhati-hati, karena dia merasa gini, aku harus jadi orang yang benar-benar settle dulu secara finansial untuk ke kamu, karena aku sekarang nggak punya rencana apa-apa ya. Dan nggak punya rencana apa-apa itu bisa jadi bahaya, apalagi kita ngomongin soal masa depan. Nggak tanggung jawab cuma diri sendiri loh, dia mesti tanggung jawab sama kamu, which is kamu anak orang. Atau bahkan mungkin dari beberapa dari kamu udah punya anak juga kan, jadi punya buntut yang banyak kan. Nah itu jadi urusannya jadi panjang. Itu sih kalau yang Sora lihat. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata sama pembacaan atau tidak sesuai, Sora minta maaf. Ingat, belum tentu resonate sama kamu ya. Maafin kekurangannya ya, atau kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut hal-hal yang lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Nggak mau nanya tentang hal ini atau hal-hal yang lain, nontonin Sora semua di video yang ada di YouTube ini, Sora and Tarot. Videonya sifatnya timeless reading. Semoga apa yang Sora bagikan bisa berguna buat kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Oke? Teruslah rajin bekerja dan beribadah. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya, Sara. I love you as always. Bye-bye.